terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas Daniel pimpin doa le. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul Azim. Anak-anak, bulan ini adalah bulan Agustus, di mana bulan Agustus itu adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Hari Merdeka. Semuanya anak-anak boleh berdiri. Lihat di depan, nanti saat menyanyi tangannya melepas seperti ini. Siap? Siap. Hitungan ketika dimulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Anak-anak boleh duduk. Anak-anak, adakah teman kalian yang hari ini tidak hadir? Iya. Semuanya hadir? Hadir. Ya. Anak-anak lihat ke depan. Di mana letak perbedaan dari dua benda ini? Yang satu 2/3, yang satu 2/5. Yang warna hijau, 2/3, yang warna pink. 2/5. Di mana letak perbedaannya? Menyebutnya Ya, yang warna hijau penyebutnya berapa? 3. Yang warna pink penyebutnya berapa? 5. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak setelah melakukan pengamatan dari media PowerPoint dan media puzzle, anak-anak dapat menjelaskan cara menghitung penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan inti, mari terlebih dahulu kita akan menyanyi bersama, yaitu tentang mengenal pecahan. Ibu akan menyanyikan satu kali, nanti anak-anak bisa mengikuti ibu. Siap? Ya. Dengarkan ya, lagunya mudah. Ayo kawan, kita bersama belajar penjumlahan pecahan. Cari KPK, hasil KPK, jadi penyelesaian.
Iya. Di depan ada sebuah pizza. Ada berapa bagian? Dua. Ada berapa bagian? Dua. 1, 2, 3. Dibaca? 2/3. Dibaca 2/3. Selanjutnya ada gambar pizza menjadi berapa bagian? 5. Yang sisanya sisa pizzanya masih berapa? 2. Dibaca jadi apa? 2/3. 2/5. Iya. Sekarang lihat ke depan. Dalam menyelesaikan atau menghitung penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, ada 3 langkah anak-anak. Yang pertama, siapa yang mau membacakan? Angkat tangan. Ya, Maida, berdiri. Langkah yang pertama apa? Menyamakan penyebut, mengalihkan penyebut, atau mencari KPK dari penyebut. Iya. Anak-anak, langkah yang pertama itu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Cara menyamakan penyebut ada 2 cara. Yang pertama, mengalihkan penyebutnya atau mencarinya dengan KPK. Apa itu KPK? Apa, Daniel? Kelipatan, pecahan, Kelipatan persekutuan terkecil. Iya, KPK adalah kelipatan Persekutuan terkecil. Iya, langkah yang kedua, siapa yang mau membaca? Tunjuk jari. Ya, Daniel, boleh berdiri. Langkah yang kedua. Mengoperasikan pecahan. Iya, mengoperasikan pecahan. Setelah mendapatkan KPK-nya, baru anak-anak mengoperasikannya. Yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Ya, Daniel atau Dara? Randy. Ayo Randy. Menyederhanakan hasil. Iya, menyederhanakan hasil. Jadi anak-anak setelah mendapatkan KPK-nya, yuk lihat Ibu. Setelah mendapatkan KPK dan sudah dikerjakan, ada hasilnya. Jadi hasilnya itu ada yang bisa disederhanakan, ada yang tidak, tergantung soalnya. Jika bisa disederhanakan. Bagaimana caranya? Yaitu angka berapa yang bisa dibagi pembilang dan penyebut. Bisa kata lainnya disederhanakan atau diperkecil. Ya. Ini pecahan berapa? 2/4. 2/4. 2/4. Selanjutnya 1/3. 1/3. Di sini ada contoh soal anak-anak. Bisa dibaca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tidak mempunyai pizza 2/4 dan tidak membeli pizza lagi 1/3. Berapa pizza sekarang? Ya, sekarang kalian pahami soal tersebut itu penjumlahan atau pengurangan. Penjumlahan. Penjumlahan berarti 2/4 ditambah 1/3. Anak-anak, kita akan menyelesaikan soal tersebut menggunakan media puzzle. Anak-anak bisa lihat di depan. 2/3 di sini ada berapa bagian? 4. Ya. Nah, ini dibaca apa? 2/4. 2/4. Anak-anak bisa tulis di sini 2/4. Selanjutnya anak-anak lihat di depan. Di sini ada soal 1/3. Anak-anak
1/3, langkah yang pertama dilakukan adalah Mencari KPK. apa? Mencari KPK. Mencari KPK. Lihat di depan. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Spidolnya itu. Penyebutnya berapa dan berapa anak-anak? 4/3. Ya, kita tulis 4 dan 3. Bagaimana cara mencari KPK-nya? Ditambah. Ya, ditambah 4 ditambah berapa? 8. Selanjutnya 4 ditambah 8. ya, berapa ketemunya? 12. 12. Lanjut kita yang ke angka 3. Berapa? 6. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 tambah 3 berapa? 12. 12. Adakah angka yang sama? Ada. Angka berapa? 12. Jadi KPK-nya berapa anak-anak? 12. Iya, KPK-nya 12. KPK-nya 12 kita tulis. Anak-anak, di sini KPK-nya 13. Maka lingkaran yang ketiga itu di sini juga dibuat menjadi 12. Lihat di depan. Jadi dianggap lingkaran 1 dan lingkaran 2 ini diubah menjadi 12 bagian. Sekarang kita kerjain yang pertama. Jika lingkaran 1 dibuat menjadi 12 bagian, menjadi berapa? Menjadi dihitung dulu menjadi berapa? Jika menjadi 12, berarti separuhnya ini ya. Menjadi separuhnya ini berarti menjadi berapa? 6. Iya, menjadi 6. Kita pindahkan. Dihitung? 1. Iya. Lanjut. 2. Boleh dihitung? 3. Ya. Lanjut. Berapa? 3. Terus 5. 6. Selanjutnya 1/3 ini bagiannya 1, 2, 3 dan kita ubah menjadi 12 bagian. Berarti yang berbentuk merah ini menjadi berapa bagian? 6. Menjadi berapa bagian? 6. Kalau di sini 12 dibuat bagian 12, berarti di sininya berapa di sini? 4. Kita tempelkan. 1. Berapa? 2. Lanjut. 3. Ya. 4. 4. Anak-anak lihat di depan. Sebentar lagi akan ketemu hasilnya. Hasilnya dari mana? Lihat di depan. Kita hitung semuanya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. iya, hasilnya 10/12. Selanjutnya, tadi langkah yang ketiga apa anak-anak? Langkah yang ketiga tadi apa? Menyederhanakan. Menyederhanakan atau diperkecil. Coba anak lihat di depan, hasilnya ini 10/12
12 bisakah diperkecil? Bisa. Iya. Caranya memperkecil tadi, angka berapa yang bisa dibagi pembilang dan penyebut? Angka berapa? 2. Iya, itu angka 2. Berarti 10 dibagi 2 berapa anak-anak? 5. Dan 12 dibagi 2 berapa? 6. Iya. Sampai di sini mengerti? Kita lanjut contoh yang kedua. Anak-anak bisa perhatikan di depan. Anak-anak lihat di depan, kita akan lihat contoh yang kedua. Di mana contoh pertama tadi ada soal dengan masalah 2 pecahan penyebutnya yang berbeda dan dapat diperkecil atau dapat disederhanakan. Kita lihat contoh yang kedua. Berapa ini? 2/6. Iya, benar. Lanjutnya 1/4. Lihat di depan. Coba siapa yang mau membaca soalnya? Coba Rehan, dibaca Len. Ibu membeli telur 2/6 kg dan sepulang kerja ayah membawa telur untuk ibu 1/4 kg. Berapa telur ibu sekarang? Iya. Berarti dari masalah di depan itu dikurang atau ditambah? Ditambah. Lihat di depan. 2/6. 2/6. Anak-anak lihat di depan, di situ ada berapa bagian? 6. Biar menjadi 2/6 berarti ditempel 2. Iya. Ini dibaca apa? 2/6. 2/6. Selanjutnya 1/4. Lihat di depan anak-anak. Lihat di depan. 1/4. Sampai di sini mengerti? Langkah pertama, apa yang dilakukan? Mencari KPK. Mencari PK. atau menyamakan penyebutnya. Nya. Penyebutnya berapa? 6 dan 4. 6 dan 4. Anak-anak lihat di depan. Bagaimana cara menyamakan penyebut? Yaitu kalau KPK itu berarti ditambah. 6 ditambah 6. 12. Selanjutnya 12 ditambah 6. 18. Kita lanjut yang angka 4. 4 ditambah 4. 8. 8 ditambah 4. 12. Adakah angka yang sama? Ada. Angka berapa? 12. Jadi KPK-nya berapa anak-anak? 12. Ya, KPK-nya 12. Kita tulis KPK-nya 12. Jadi kita buat juga lingkaran menjadi 12
jika lingkaran 1 di sini diubah menjadi 12 bagian, ini menjadi berapa? Dihitung. 4. Iya, menjadi 4. Bisa dihitung. 1, Ya. 2, 3, 4. Menjadi 4. Selanjutnya, jika 1/4, ini kan 4 bagian, diubah menjadi 12 bagian, itu menjadi berapa? 3. Ya, menjadi 3. Lihat di depan. Nah, sebentar lagi dapat hasilnya. Adakah yang sampai sini mau menjawab berapa hasilnya? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya. Berarti hasilnya berapa? 7/12. 7/12. Langkah selanjutnya atau langkah yang ketiga apa tadi? Menyederhanakan. Menyederhanakan. 7/12 disederhanakan. Angka berapa yang bisa dibagi pembilang dan penyebut angka 7 dan 12? Tidak ada. Iya, tidak ada. Tidak. Ya, jadi 7/12 itu tidak bisa disederhanakan atau diperkecil. Ya, Nana. Jadi dari dua penjumlahan atau penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, itu ada yang bisa disederhanakan, ada yang tidak bisa disederhanakan. Mengerti sampai di sini? Ya. Selanjutnya, anak-anak, kalian bisa bertanya sama ibu dari materi penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, mana yang belum anak-anak pahami dari materi dan dari contohnya, bisa tanya ke ibu. Boleh tunjuk jari. Semuanya sudah mengerti? Sudah. Siapa yang belum? Tunjuk tangan. Ya, Randy apa Ren? Bu, bagaimana mencari KPK-nya? Saya belum mengerti. Iya, bagaimana cara mencari KPK? Perhatikan di depan. Perhatikan di depan, akan ibu ulang kembali cara mencari KPK. Penyebutnya berapa? 12. Penyebutnya berapa? 6 dan 4. 6 dan 4. Ya, walaupun yang belum mengerti itu Randy, teman-temannya tetap memperhatikan. KPK, mencari KPK atau menyamakan penyebut. KPK tadi kelipatan Persekutuan terkecil. Berarti dicari angka yang sama tapi yang paling kecil. Lihat di depan anak-anak. 6. Berarti ditambah 6. Berapa? 12. 12 ditambah 6. 18. Selanjutnya yang angka 4. 4 ditambah 4. Berapa? 8 ditambah 4. 12. Ya, 12. 12. Adakah angka yang sama? Ada. Ya. Randy sudah mengerti? Sudah. Selanjutnya, siapa tadi yang belum mengerti? Rehan, apa Rehan? Apa tadi yang mau ditanyakan? Tentang KPK? Ada yang lain? Siapa tadi yang belum mengerti? Nando? Sudah? Siapa yang belum mengerti tunjuk jari? Arpan sudah? Ayu? Anak-anak, ibu kasih waktu untuk berdiskusi dengan teman mengenai materi penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda.
Kalian boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya tentang materi yang ibu sampaikan, tentang contoh yang ibu berikan tadi. Silakan berdiskusi dengan temannya, anak-anak. Silakan berdiskusi. Silakan berdiskusi dengan temannya. Anak-anak, setelah kalian berdiskusi sama teman, adakah yang belum mengerti dari contoh di depan? Adakah yang belum mengerti? Adakah yang belum mengerti? Apa? Sudah. Yang lain? Sudah. Waktu diskusi masih 5 menit. Dipantau sama dosen. Ya, mana Dara yang belum mengerti dari pembagiannya? Yang ini, ya, maksudnya gimana? Apakah ini kenapa kok bisa jadi 4 seperti itu? Ya, jadi anak-anak di depan, ibu jelaskan sekali lagi, lihat di depan. Jadi tadi penyebutnya berapa? Penyebutnya adalah 6 dan 4 dan mendapat penyebut yang sama atau mencari KPK-nya yaitu angka 12. Maka dari itu, dari lingkaran yang ketiga ini dibuat menjadi 12 bagian. Jadi 12 bagian. Jadi lingkaran 1 dan lingkaran 2 juga diubah menjadi 12 bagian. Seperti lingkaran 1, ini kalau diubah menjadi 12 bagian, itu menjadi berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Sehingga kita tempel di hasilnya 1, 2, 3, dan 4. Begitupun di lingkaran yang kedua, anak-anak. Lingkaran yang kedua di sini menjadi 12 bagian. Jadi yang warna hijau ini kalau dibuat menjadi 12 bagian, ini menjadi berapa? 3. Menjadi 3. 1, 2, 3. Jadi ditempel di hasilnya 1, 2, 3. Sehingga ditambah akan dapat hasilnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, hasilnya 7/12. Sudah mengerti, Dara? Ya, selanjutnya ada yang belum mengerti? Sudah mengerti. Diskusinya sudah selesai. Selanjutnya anak-anak ada
dari kita belajar materi dari awal sampai akhir tadi, bagaimana cara menghitung penjumlahan dengan penyebut yang berbeda? Ada berapa langkahnya tadi? 3. Apa saja? Menyamakan penyebut, mengoperasikan, menyederhanakan, Atau diperkecil. kecil. Mengapa dalam pecahan itu penyebutnya itu harus disamakan? Karena nilai pecahannya tidak sama, Bu. iya, karena nilai pecahannya tidak sama. Dari materi yang Ibu berikan, dari contoh anak-anak sudah mengerti? Sudah. Sudah paham? Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menunjuk dari beberapa siswa untuk maju ke depan, menjelaskan tentang penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Atau enggak Ibu tunjuk, ada yang mau maju? Saya siap menjelaskan di depan. Ada? Oh, kata Tabah ditunjuk saja. Ayo siapa? Maida, ayo ke depan. Di depan sini aja. Langkahnya ada berapa? Langkahnya ada 3. Yang pertama, Cara menghitung penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ada 3 langkah. Yang pertama, menyamakan penyebut dengan mencari KPK. Yang kedua, mengoperasikan. Yang ketiga, menyederhanakan hasil Apa? diperkecil. Iya. Kasih tepuk tangan untuk mereka. Selanjutnya, siapa yang mau menjelaskan? Selanjutnya, Daniel, ayo maju. Daniel, boleh di sini. Materi penjumlahan dua pecahan. 3 langkah. Ayo ikutin Ibu. 3 langkah 3 langkah menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dua pecahan yang berbeda penyebutnya. Yang pertama, menyamakan penyebut Iya, atau iya. mencari KPK. Iya, atau bisa mengalihkannya. Ya. Terus yang kedua, Mengoperasikan, iya, mengoperasikan. Yang ketiga, menyederhanakan hasil atau memperkecil. iya, menyederhanakan hasil atau memperkecil. Iya. Kasih tepuk tangan untuk Daniel. Adakah yang masih mau maju ke depan? Adakah? Ayo Rehan, maju. Ya Rehan. Dijelaskan bagaimana tadi cara menyederhanakan. Ayo. Cara menghitung penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Iya. Yang pertama, menyamakan penyebut atau mencari KPK. Iya. Yang kedua, mengoperasikan pecahan. Yang Yang ketiga, ketiga, menyederhanakan hasil atau memperkecil. iya. Kasih tepuk tangan. Selanjutnya, Randy, yuk maju. Ayo. Cara menghitung penjumlahan Perhatikan temannya. dua bagian, Dua pecahan dua pecahan
dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, menyamakan penyebut ya dengan cara mencari KPK atau mengalihkannya. Yang kedua, menyederhanakan mengoperasikan. Yang ketiga, menyederhanakan dia menyederhanakan atau perkecil. iya. Kasih tepuk tangan untuk masih semangat? Yuk kita mengikuti. Masih semangat? Iya. Semuanya boleh duduk. Adakah yang mau maju ke depan lagi? Dara, maju Dara. Di sini boleh duduk. Cara menghitung penjumlahan dengan dua pecahan dua pecahan yang berbeda. ya penyebut yang berbeda. Yang berbeda. Iya. Satu, Menyamakan. mengajukan penyebut. Iya. Mencari KPK. Iya. Dua, mengoperasikan. Yang ketiga, menyederhanakan atau memperkecil. Iya. Boleh duduk, kasih tepuk tangan. Selanjutnya ada boleh kalau maju. Ayo kalau cara menghitung penjumlahan dua pecahan dengan yang pertama dengan penyebut yang berbeda. dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama, menyamakan penyebut atau mencari KPK. ya. Yang kedua, Yang kedua, mengoperasikan. iya. Yang ketiga, Yang ketiga, menyederhanakan. iya, menyederhanakan. Kasih tepuk tangan. Masih semangat? Ya. Anak-anak, adakah yang ingin maju ke depan lagi? Nando, ayo Nando maju ke depan. Cara menghitung penjumlahan Dua angka pecahan dua pecahan dengan dengan penyebut yang berbeda. penyebut yang berbeda. Ya. Yang ke satu, menyamakan penyebut. Yang lainnya lihat temannya. Yang kedua, Mengoperasikan. yang ketiga, Menyederhanakan. iya, menyederhanakan. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi anak-anak, dari jawaban atau penjelasan anak di depan tentang materi penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda itu sudah benar apa yang anak-anak ucapkan di depan, yaitu di mana pecahan itu dibagi
atas itu, yang atas pembilang, dan yang bawah Penyebut. sehingga dibaca 1/4. Dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menyamakan penyebut atau mengalikannya atau mencari dengan KPK. Dan yang kedua yaitu mengoperasikannya. Dan yang ketiga yaitu menyederhanakan. Coba lihat di depan. Selanjutnya anak-anak, dalam belajar materi ini ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa saja itu? Apa yang pertama? Yaitu membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan. Jadi, membantu kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pecahan. Contohnya seperti di depan. Lihat di depan anak-anak. Contohnya seperti contoh yang pertama, di mana Hilda mempunyai pizza 2/4 dan Hilda membeli pizza lagi 1/3. Berapa pizza Hilda sekarang? Jadi ini manfaat kita belajar pecahan. Kita dapat mengerti dari atau membantu kita dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contohnya seperti di depan, lihat anak-anak. Ibu membeli telur 2/4 kilogram dan sepulang sekerja ayah membawa telur untuk ibu 1/4 kilogram. Berapa telur ibu sekarang? Nah, ini jika kita tidak belajar pecahan penjumlahan, kita tidak dapat mengerti. Jika kita sudah belajar pecahan, disinilah manfaatnya anak-anak. Kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan permasalahan pecahan. Selanjutnya anak-anak boleh bertanya dari kegiatan pendahuluan, kegiatan ini dari awal sampai di sini. Yang belum mengerti, yang belum mudeng, boleh tanya sama ibu. Atau langkah-langkah yang belum mengerti, atau cara membaca pecahan yang belum mengerti, boleh tanya sama ibu. Silakan. Siapa yang mau bertanya? Yuk. Siapa yang belum maju tadi sudah mengerti langkah-langkahnya belum? Langkah-langkahnya. Ayo. Sudah mengerti? Sudah. Langkah-langkahnya? Bu, saya belum mengerti langkah-langkah. Apa? Bu, saya belum mengerti langkah-langkah penyelesaikannya. Iya. Lihat di depan anak-anak. Dalam menyelesaikan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, tadi ada berapa? 3. Langkah. Yang pertama apa? Menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut atau mengalihkan penyebut dengan mencari KPK. Yang kedua, mengoperasikan. Dan yang ketiga, menyederhanakan. Begitupun dengan cara membaca KPK yang Ibu beritahu tadi. Kalau yang atas itu 9, yang bawah itu
Ya, bagaimana cara menyamakan penyebutnya? Lihat di depan, cara menyamakan penyebutnya itu yaitu dengan cara mencari KPK-nya atau mengalihkan penyebut. Seperti Ibu kasih contoh di depan. Lihat di depan, seumpamanya Ibu kasih contoh. Lihat di depan anak-anak. Ibu kasih contoh seumpamanya di sini angka 5 dan angka 2. Kita mencari KPK-nya atau menyamakan penyebutnya ya. Berarti 5 ditambah 5 itu berapa? 10. Ditambah 5 15. Selanjutnya yang angka 2. 2 ditambah 2 4. ditambah 2 6. 6 tambah 2 8. 8 ditambah 2 10. Nah, coba ayo. Tadi kan belum mengerti bagaimana cara mencari KPK-nya. Adakah di sini angka yang sama? Ada. Angka berapa Ayu? 10. 10. Jadi KPK-nya berapa Ayu? 10. 10. Sudah mengerti sampai di sini? Sudah. Iya. Selanjutnya ada yang bertanya? Ada? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya lagi? Oh ya, apa? Ya, bagaimana mengoperasikannya? Sama seperti cara mengerjakan bagi-bagiannya, lihat di depan. Di sini tadi kan penyebutnya sudah 12. Maka di sini hasilnya juga dibuat menjadi bagian 12. Maka dari itu lingkaran 1 dan lingkaran 2 juga diubah menjadi 12 bagian. Jadi lingkaran 1 ini jika diubah menjadi 12 bagian, ini menjadi berapa? Menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Maka dipindah 1, 2, 3, 4. Selanjutnya yang lingkaran kedua, tambah. Di sini juga diubah menjadi 12 bagian. Diubah menjadi 12 bagian. Jika ini diubah menjadi 12 bagian, yang warna hijau ini menjadi berapa? 1, 2, 3. Dan dipindah 1, 2, 3. Jadi hasilnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 7/12. Mengerti? Mengerti. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi anak-anak? Adakah yang ingin bertanya? Sudah? Ada yang belum mengerti? Oh ya, Dara. Bagaimana cara menyederhanakan? Bagaimana cara menyederhanakan? Coba lihat Ibu kasih contoh di depan. Contohnya di sini 10/15. 10/15. Jadi anak-anak cari angka yang bisa dibagi 10. 10 dan 16. Jadi anak cari angka yang bisa dibagi 10 dan 16. Itu angka berapa? 2. Angka berapa? 2. Iya, sama-sama dibagi angka 2. 10 bagi 2 berapa? 5. Nah, 16 bagi 2 berapa? 6. Berapa? 16 bagi 2? 8. Jadi hasilnya 5/8. Sudah mengerti, Dara? Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan pada materi ini, yaitu tentang
penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu bahwa membaca pecahan itu yang di atas 9 dan yang di bawah menyebut, sehingga dibaca seumpamanya angka 1 9, angka 2 itu penyebut, maka dibaca 1/2. Mengerti? Mengerti. Dan langkah dalam menyelesaikannya itu ada seperti yang anak-anak ucapkan tadi. Ada 3 langkah. Sekarang anak-anak dalam pembelajaran siang hari ini, anak-anak mari kita bersama-sama membuat kesimpulan dalam pembelajaran hari ini. Dari materi di awal tadi sampai Ibu menjelaskan dan memberi contoh, apa kesimpulannya dari materi hari ini? Kesimpulannya, ya, apa kesimpulannya? Silakan sebelum membuat kesimpulan, anak-anak boleh menulis rangkuman dari pembelajaran hari ini. Boleh keluarkan bukunya. Dari kesimpulan itu yang anak-anak dapat tadi, boleh anak-anak tulis. Siapkan bukunya terlebih dahulu. Silakan anak-anak tulis, waktunya 5 menit membuat rangkuman apa yang anak-anak dapat dari materi ini. Silakan anak-anak tulis, dari langkahnya tadi boleh ditulis. Silakan anak-anak tulis rangkuman dari materi pembelajaran hari ini, dari langkah-langkahnya. Ayo Arfan, jangan mainan sama temannya. Yang pertama tadi apa?
1 mencari KPK-nya, mengoperasikannya, menyederhanakan atau diperkecil. Iya. Banyak yuk dibaca yuk. Berdiri yuk. Menyatakan penyebut dengan mencari KPK, 2 mengoperasikannya, 3 menyederhanakan atau memperkecil. Anak-anak bisa anak-anak kasih judul atasnya itu langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Anak-anak bisa kasih judul seperti itu. Langkah-langkah menyelesaikan 2 pecahan. Langkah-langkah menyelesaikan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda. Sudah? Sekarang penanya bisa ditidurkan. Anak-anak perhatikan ibu di depan. Silakan perhatikan ibu di depan. Jadi anak-anak sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Ya. Siapa yang mau mengemukakan kesimpulan pembelajaran hari ini? Boleh bicara dari materi penjumlahan. Oh ya. Maida, berdiri Maida. Cara mencari penjumlahan ada 3 langkah. Yang pertama menyamakan penyebut dengan mencari KPK-nya, kedua mengoperasikannya, 3 menyederhanakan angka yang bisa dibagi pembilang dan penyebut. Ya. Ada yang lain? Ya, yang mengemukakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini, yaitu kesimpulannya apa? Dalam menyelesaikan penjumlahan 2 pecahan dengan penyebut yang berbeda ada 3 langkah. 3 langkah. Yang pertama Menyamakan penyebut dengan cara mencari KPK. atau mengalihkan Penyebut. Yang kedua, Mengoperasikan. yang ketiga, Menyederhanakan Atau yang bisa dibagi pembilang dan penyebut. menyederhanakan atau memperkecil. Dari pembelajaran ini sudah mengerti? Sudah. Adakah yang membingungkan? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Anak-anak senang dalam pembelajaran hari ini? Senang. Coba kalau senang, mana senyumnya? Mana senyumnya? Iya. Masih semangat? Masih semangat? Tetap semangat, tetap semangat. Tetap semangat. Iya, boleh duduk. Anak-anak, tiba waktunya dalam penutupan pembelajaran hari ini. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Sebelum berdoa, anak-anak boleh simpan bukunya di dalam tas. Setelah itu kita akan berdoa. Tasnya dipakai. Siap? Duduk yang rapi. Kita akan berdoa anak-anak. Kita
cuci tangan, cuci kaki, makan, baru istirahat. Dan jangan lupa, satu lagi anak-anak jangan lupa beristirahat, jangan lupa beribadah. Jangan lupa beribadah. Ya. Anak-anak boleh duduk. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan boleh pulang? Ya. Siapa yang menjawab pertanyaan bisa boleh pulang? Lihat di depan, ini dibaca berapa? Yang bisa tunjuk jari, Daniel. 1/5. Salah, 1. Yang lain? 1/7. Siapa tebak? Iya, tebak. Kasih tepuk tangan untuk tebak. Tebak. Lanjutnya lihat di depan. Lihat di depan. Ini dibaca berapa? Dibaca berapa? Yang bisa? Dara? Iya, kasih tepuk tangan. Satu pertanyaan lagi. Lihat di depan. Ini dibaca Daniel. 1/4. Iya, benar, kasih tepuk tangan. Siapakah di depan yang bisa mencari KPK dari 4 dan 5 yang mau maju ke depan? Ready? Temannya di depan melihat. Iya, KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Kasih tepuk tangan untuk Randy. Boleh pulang. Iya, pertanyaan satu lagi. Siapa yang bisa menjawab boleh pulang? KPK dari 3 dan 5. Halo. Kamu mengerjakan atau mencari KPK dari 3 dan 5. Angkanya yang sama yaitu angka 15.